Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita dapat berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam terus terpancarkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Perkenalkan, nama saya Faza Nur Asifah. Nama saya Novia Indah Ramadhani. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik akan mempresentasikan karya ilmiah berjudul Peran Negara dan Masyarakat Terhadap COVID-19 Perspektif Pendidikan dalam rangka Festival Fakih Usman 5 2021. Maret 2020, Indonesia menghadapi virus COVID-19. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi virus ini sangat minim. Sedangkan negara lain sudah menyiapkan matang-matang sejak awal. Namun Indonesia tetap saja tidak menyiapkan dengan matang. Pada masa penyebaran wabah COVID-19, Indonesia tidak langsung menerapkan sistem lockdown. Presiden Joko Widodo beranggapan bahwa karakter, budaya, dan kedisiplinan masyarakat Indonesia masih kurang. Dan ada alasan lain bahwa sistem lockdown ini dapat memperhambat perekonomian dan kehidupan masyarakat. COVID-19 sangat berpengaruh bagi pendidikan di Indonesia. Proses belajar mengajar tidak berjalan secara maksimal. Munculnya sistem pendidikan baru seperti asesmen nasional. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan bagi seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Diakomodasi, asesmen nasional akan berjalan lancar karena dianggap sudah mampu dalam bidang teknologi, meski pada akhirnya asesmen nasional diundur karena maraknya COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki akses teknologi cukup kurang, susah sinyal, dan beberapa masyarakatnya mengalami gagap teknologi membuat proses belajar mengajar tidak maksimal. Berbeda dengan negara maju seperti Korea Selatan yang memiliki akses teknologi canggih dan memfasilitasi masyarakatnya dengan jaringan internet atau wifi secara gratis membuat proses belajar mengajar di Korea Selatan cukup maksimal. Lalu, bagaimana peran negara dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi COVID-19? Nah, aku bakal jelasin apa itu negara terlebih dahulu. Negara adalah suatu organisasi yang terdapat di suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi dan disahkan dan wajib diikuti aturannya oleh rakyat-rakyatnya. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berinteraksi atau sedang berdiskusi. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini memiliki gejala-gejala ringan, akan tetapi memerlukan pertolongan dari tim medis. Sedangkan yang terakhir adalah pengertian pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur mulai dari jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar dari pendidikan formal yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan karakteristik. Peran negara pada saat ini sangatlah penting. Selayaknya di Undang-Undang Dasar 1945, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan peran masyarakat yaitu yang pertama,
mendukung sistem pemerintahan, yang kedua, menyuarakan aspirasi rakyat, dan ketiga, menuntut hak sebagai warga negara. Struktur pendidikan di Indonesia. Struktur pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan daring atau virtual lewat online. Biasanya pendidikan secara daring tidak efektif. Pada saat ini pendidikan di Indonesia dianggap tidak efektif karena dilakukannya sistem daring, sehingga siswa menyepelekan materi yang disampaikan oleh guru. Di lain hal itu, siswa kesulitan karena adanya internet yang tidak mencukupi untuk proses pembelajaran, seperti penggunaan Zoom, penggunaan Google Meet, atau akses-akses aplikasi untuk proses belajar mengajar. Dibandingkan dengan Korea Selatan, dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan yang lebih mempunyai teknologi canggih, membuat proses belajar mengajar di sana secara maksimal karena masyarakatnya diberi fasilitas internet atau wifi secara gratis. Selain hal itu, kuota yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup untuk mengakses platform seperti YouTube, Google, dan lain-lainnya. Akan tetapi, Bapak dan Ibu guru biasanya memberikan materi tentang yang ada di YouTube dan di Google. Sedangkan kuota internet yang diberikan pemerintah hanya bisa dibuka untuk kuota belajar seperti Ruang Guru, Kuiper, Zoom, Google Classroom, dan aplikasi belajar lainnya. Struktur pendidikan di Indonesia seharusnya tetap dilaksanakan dengan tatap muka, dengan tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat. Mengapa hal itu tetap harus dilakukan? Agar siswa dapat menyerap materi dengan maksimal. Pada masa pandemi ini sangat berpengaruh dengan bidang pendidikan, apalagi banyaknya siswa yang tidak dapat mengakses pembelajaran via internet. Maka dari itu kita berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia tetap tatap muka dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat agar siswa bisa belajar secara maksimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.